Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, saya di siang hari ini pengen bercerita dikit tentang kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Inilah salah satu sahabat daripada Rasulullah SAW pada zamannya. Nah, kisahnya Salman ini adalah seorang Persia ya teman-teman, yang lahir di kota Isfahan di Iran, dan dia lahir di keluarga yang menganut agama Majusi atau penyembah api. Dan Salman ini sendiri dari kecil dia memang sudah dijadikan sebagai penjaga api yang merupakan sesembahan daripada kaum Majusi, teman-teman. Hingga suatu saat Salman Al-Farisi ini melihat orang-orang Nasrani beribadah di gereja dan dia tertarik. Dan dia merasa bahwasanya agama Nasrani lebih baik daripada agama yang dianutnya selama ini, yaitu agama Majusi. Hal tersebut menimbulkan ketertarikan yang luar biasa pada diri Salman Al-Farisi, hingga kemudian dia sampai merantau jauh ya dari negerinya di Isfahan, dari Iran sana, sampai kemudian sampai di negeri Syam. Di negeri Syam dia berguru pada seorang pendeta yang solih di negeri Syam, yang mana setelah 1 tahun dia belajar pada pendeta tersebut wafat atau meninggal dunia. Hingga kemudian dia merantau ke beberapa kota di Jazirah Arab seperti di Mosul, Nisibis, dan Amuria. Ini kota-kota di Mesopotamia atau Irak ya teman-teman, yang mana dia kemudian terakhir dia berguru pada seorang pendeta di kota Amuria ya teman-teman, sampai kemudian berapa lama dia berguru di kota Amuria tersebut. Sang pendeta tempat dia belajar agama tersebut tiba-tiba memanggil si Salman Al-Farisi dan menjelaskan, "Ya wahai anakku, saat ini telah datang seorang nabi yang mana dia membawa risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan muncul di negeri yang ditumbuhi kurma di antara 2 batu hitam, tepatnya di Jazirah Arab. Ciri-cirinya dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah dan ada tanda kenabian di punggungnya." Oleh karena itu kemudian Salman Al-Farisi berpamitan pada gurunya untuk kemudian untuk mencari atau menemui orang yang dikatakan sebagai seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab oleh gurunya tadi. Hingga dalam perjalanan Salman Al-Farisi ini bertemu dengan sekelompok kabilah dari Arab, kabilah bangsa Kalb dari Jazirah Arab, yang kemudian dia meminta bantuan mereka untuk membawa mereka gitu kan, para pedagang dari kabilah Kalb ini untuk membawa Salman ke negeri Arab dengan imbalan harta yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi berupa sapi, hewan ternak, dan harta yang dia punya gitu kan. Tapi memang kemudian malang nggak bisa dihindari, di tengah perjalanan ternyata sekelompok pedagang dari kabilah Kalb tersebut mengkhianati Salman Al-Farisi, sehingga kemudian Salman Al-Farisi ini dirampas hartanya, dia dibelenggu, diikat, dan dijual sebagai seorang budak. Dan memang kemudian Salman Al-Farisi ini dijual sebagai budak di Wadi Al-Qura ya teman-teman. Hingga pada suatu ketika Salman Al-Farisi ini dibeli oleh seorang Yahudi ya, itu kan, Yahudi yang memang kemudian membawa si Salman Al-Farisi itu mengurus kebunnya yang ada di Yastrib atau yang sekarang ini kota Madinah. Ya, ini yang kumpul di Madinah ini adalah Yahudi Quraizah ya teman-teman, yang memang kemudian Salman ini dijadikan budak untuk mengurus kebun kurma sang Yahudi dari bangsa-bangsa Yahudi Quraizah tersebut. Hingga suatu waktu ketika Salman Al-Farisi ini sedang memanjat kurma, sedang membersihkan daripada kurma, tiba-tiba keponakan daripada majikannya Salman Al-Farisi ini datang berlari tergopoh-gopoh dan memberitakan kepada pamannya gitu kan, "Ya paman, telah datang ini celaka," katanya.
telah datang seorang yang mengaku nabi di kota Kuba gitu kan. Dan bangsa Arab ini di kota Yastrib berkumpul untuk menyambut nabi tersebut. Dan kemudian ketika mendengar hal tersebut, Salman Al-Farisi dengan cepat turun dan kemudian meminta kepada keponakan majikannya tersebut untuk mengulangi kata-katanya. Apa yang kamu katakan tadi tolong diulangi gitu kan. Dan ini malah menimbulkan kemarahan daripada majikannya, dan kemudian majikannya menampar Salman Al-Farisi. Hingga Salman Al-Farisi diperintah, udah apa urusanmu katanya, teruskan pekerjaanmu. Ketika kemudian memang Salman Al-Farisi mendengar hal tersebut gitu kan, hingga menimbulkan rasa pertanyaan dalam hatinya, apakah betul ini adalah nabi yang memang sudah diberitakan oleh gurunya. Sehingga suatu ketika di kota Kuba, ini Salman Al-Farisi membawa makanan dan menuju kota Kuba di mana Nabi Muhammad SAW berada. Dan pada waktu itu dia kemudian minta bertemu oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, saya pengen bertemu dengan Anda, katanya Anda orang solih dan ini ada beberapa makanan sedekah untuk Anda. Dan tiba-tiba Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk memakan sedekah daripada Salman Al-Farisi tersebut. Hingga Salman Al-Farisi kemudian berkata dalam hatinya, ini tanda yang pertama gitu kan. Dia dikasih sedekah, dia tidak menerima sedekah. Sedekah yang diberikan pada Rasulullah meminta para sahabat untuk memakan makanan sedekah daripada Salman Al-Farisi, dan Rasulullah SAW tidak memakan daripada sedekah tersebut. Hingga ini menambah rasa penasaran si Salman Al-Farisi. Hingga suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, si Salman Al-Farisi ini kembali lagi-lagi datang dan membawa makanan. Dan kemudian Salman Al-Farisi itu berkata kepada Rasulullah, ya orang solih katanya, ini saya membawakan untukmu makanan, ini hadiah untukmu. Dan kemudian Rasulullah SAW menerima hadiah makanan daripada Salman Al-Farisi tersebut dan mengajak para sahabat untuk makan bersama. Tambah yakinlah ini Salman Al-Farisi berkata dalam hatinya, ini pertama dia menolak sedekah, ini saat ini dia mau menerima hadiah yang berupa makanan daripada Salman Al-Farisi yang kemudian diajak makan bersama-sama para sahabat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika tambah rasa penasarannya, hingga terakhir ketika Rasulullah SAW berada di kota Baqi, lagi-lagi Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam. Dia waktu itu berada di belakang punggung Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah SAW. Dan setelah Rasulullah SAW menjawab salam daripada Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ini mendekat gitu kan, dan Rasulullah sepertinya sudah tahu apa yang diingini oleh Salman Al-Farisi. Kemudian dia memang membuka daripada selendang yang menutup punggungnya. Seketika Salman Al-Farisi melihat tanda kenabian yang ada di punggung Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memeluk dan menangis memeluk Rasulullah SAW dan berkata, ya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, telah berakhir sudah pencarianku di sini. Nah teman-teman, sehingga kemudian dia masuk Islam, si Salman Al-Farisi. Ceritanya panjang, sebetulnya cerita singkatnya, memeluk Islam dan menjadi sahabat dekat daripada Nabi Muhammad SAW. Inti dari cerita ini ya teman-teman, bahkan seseorang yang kemudian memang lahir tidak beragama Islam, yang lahir dari suatu tempat yang memang semuanya itu karena di zamannya Nabi Muhammad, Persia ini belum ditaklukkan Islam ya. Persia ditaklukkan masih ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ya Persia masih agamanya Majusi, penyembah api. Karena memang keinginannya untuk mengetahui siapa penciptanya, kemudian apa misinya ada di bumi ini, kita diciptakan, membawa perjalanannya jauh, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan daripada perjuangan Salman Al-Farisi untuk mencari keberadaan ilah, hingga kemudian memang dia menjadi seorang sahabat dekat daripada Rasulullah SAW, dan memang jadi sahabat dekatnya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu teman-teman, maka patut bersyukurlah kita yang memang lahir dari orang tua yang Islam dan kita lahir di negeri yang memang ya negerinya mayoritasnya Islam. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.